Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga yang sering mengalami hubungan yang dinamis, baik dalam kerjasama maupun persaingan ekonomi dan politik. Dua peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa Malaysia berani mengambil tindakan yang dapat memengaruhi Indonesia secara signifikan. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan bahwa penetapan harga kelapa sawit Malaysia tidak wajar. Kedua, pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Dia mengatakan bahwa Malaysia harus mengembalikan Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari tanah Melayu. Luhut menyatakan ketidaksetujuannya terhadap peran Malaysia dalam menentukan harga kelapa sawit global. Menurutnya, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki kendali penuh atas harga produk tersebut. Negara kita tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Sebaliknya, kita harus mengontrol minyak kelapa sawit global, tepatnya dari Kuala Lumpur. Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Luhut menyatakan Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas nilai ekspor dan perdagangan kelapa sawit karena Malaysia menentukan harganya. Padahal, sebagai negara dengan produksi terbesar, Indonesia seharusnya memimpin kebijakan perdagangan kelapa sawit. Luhut juga menyatakan bahwa pemerintah sedang berusaha untuk melakukan audit besar-besaran terhadap industri sawit untuk meningkatkan manajemen dan mengurangi ketergantungan pada standar Malaysia. Pemerintah Indonesia juga meminta kepala daerah untuk bersikap transparan dalam menata ulang industri sawit. Tujuan audit adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam perdagangan internasional dan memungkinkan Indonesia untuk membuat kebijakan ekspornya sendiri. Sebaliknya, pernyataan kontroversial Mahathir Mohamad meningkatkan ketegangan dalam hubungan kedua negara. Menurut Mahathir, Kepulauan Riau dan Singapura harus dikembalikan kepada Malaysia sebagai bagian dari tanah Melayu. Banyak orang di Indonesia menanggapi pernyataan ini dengan keras, menganggapnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Dalam pidatonya, Mahathir menyatakan bahwa Singapura seharusnya dikembalikan kepada Malaysia karena pernah menjadi bagian dari Johor. Dia juga menyatakan bahwa tanah Melayu yang luas terdiri dari Kepulauan Riau yang secara hukum merupakan bagian dari Indonesia. Tidak diragukan lagi, masyarakat dan pemerintah Indonesia akan menanggapi hal ini dengan keras. Jawaban Indonesia terhadap pernyataan ini sangat jelas. Pemerintah menggunakan Kementerian Luar Negeri untuk menegaskan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan Indonesia yang sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Pernyataan Mahathir dianggap sebagai provokasi yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merusak hubungan bilateral. Secara historis, Kepulauan Riau telah menjadi bagian dari Indonesia sejak lama. Klaim yang dibuat oleh Malaysia dianggap tidak bertanggung jawab karena Indonesia memiliki dasar hukum internasional yang kuat untuk memiliki wilayah tersebut. Indonesia akan menanggapi klaim yang tidak berdasar ini. Indonesia tidak hanya membuat pernyataan diplomatik, tetapi juga memperkuat keberadaannya di wilayah perbatasan, termasuk Kepulauan Riau. Untuk mencegah gangguan kedaulatan Indonesia, TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) meningkatkan patroli di sekitar wilayah perbatasan. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan ekonomi yang erat dalam hal kerja bilateral, terutama dalam hal ekspor dan impor. Hubungan kedua negara dapat terganggu dengan pernyataan yang provokatif. Pernyataan Mahathir lebih bersifat politis menurut para pengamat politik dan menarik perhatian kelompok tertentu di Malaysia. Dampaknya terhadap hubungan bilateral bagaimanapun masih perlu diperhatikan. Indonesia tidak bisa menerima setiap pernyataan yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah dengan santai. Dalam hal ekonomi, pemerintah Indonesia semakin bersemangat untuk menurunkan ketergantungannya terhadap Malaysia dalam berbagai bidang, seperti kelapa sawit. Dengan melakukan audit menyeluruh terhadap industri sawit, Indonesia berharap dapat meningkatkan kendali pasar dan menetapkan harga yang lebih menguntungkan bagi petani nasional. Bisa dilihat bahwa tanggapan Indonesia terhadap Malaysia mengaitkan kedua masalah ini dengan beberapa tindakan konkret. Pertama, memperkuat kebijakan industri sawit untuk menghindari bergantung pada standar Malaysia. Kedua, untuk mencegah ancaman terhadap wilayah Indonesia, pengawasan dan keamanan di perbatasan harus ditingkatkan. Untuk memperkuat posisinya di dunia, Indonesia juga akan meningkatkan diplomasi internasional. Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa kemerdekaan wilayahnya tidak dapat digugat dan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap ancaman. Indonesia memperhatikan setiap tindakan yang diambil negara jiran Malaysia karena pernyataan Mahathir yang kontroversial dan mendominasi industri sawit.
Indonesia akan menghadapi tantangan untuk memperkuat posisinya dalam berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi dan pertahanan. Indonesia akan terus berjuang untuk menjadi negara yang mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain di masa depan. Indonesia dapat menjaga kepentingan nasionalnya dengan memperkuat kebijakan ekonomi, diplomasi, dan pertahanan. Selain itu, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap masalah yang dapat memecah belah negara. Untuk menghadapi tantangan dari luar negeri, kesatuan dan persatuan sangat penting. Indonesia siap menangani setiap hambatan dalam sektor ekonomi dan politik dengan tindakan konkret. Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap setiap ancaman terhadap kedaulatan negaranya. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya menanggapi provokasi Malaysia, tetapi juga melakukan tindakan strategis untuk memperkuat posisinya di dunia internasional. Indonesia terus berusaha menjadi negara dan dihormati baik dalam ekonomi maupun geopolitik. Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Luhut menyatakan Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas nilai ekspor dan perdagangan kelapa sawit karena Malaysia menentukan harganya. Padahal, sebagai negara dengan produksi terbesar, Indonesia seharusnya memimpin kebijakan perdagangan kelapa sawit. Luhut juga menyatakan bahwa pemerintah sedang berusaha untuk melakukan audit besar-besaran terhadap industri sawit untuk meningkatkan manajemen dan mengurangi ketergantungan pada standar Malaysia. Pemerintah Indonesia juga meminta kepala daerah untuk bersikap transparan dalam menata ulang industri sawit. Tujuan audit adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam perdagangan internasional dan memungkinkan Indonesia untuk membuat kebijakan ekspornya sendiri. Sebaliknya, pernyataan kontroversial Mahathir Mohamad meningkatkan ketegangan dalam hubungan kedua negara. Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga yang sering mengalami hubungan yang dinamis, baik dalam kerjasama maupun persaingan ekonomi dan politik. Dua peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa Malaysia berani mengambil tindakan yang dapat memengaruhi Indonesia secara signifikan. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan bahwa penetapan harga kelapa sawit Malaysia tidak wajar. Kedua, pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Dia mengatakan bahwa Malaysia harus mengembalikan Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari tanah Melayu. Luhut menyatakan ketidaksetujuannya terhadap peran Malaysia dalam menentukan harga kelapa sawit global. Menurutnya, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki kendali penuh atas harga produk tersebut. Negara kita tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Sebaliknya, kita harus mengontrol minyak kelapa sawit global, tepatnya dari Kuala Lumpur. Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Luhut menyatakan Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas nilai ekspor dan perdagangan kelapa sawit karena Malaysia menentukan harganya. Padahal, sebagai negara dengan produksi terbesar, Indonesia seharusnya